Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sedayu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang VLAN pada jaringan. Yang pertama adalah pengenalan VLAN. Kepanjangan dari VLAN sendiri adalah Virtual Local Area Network, yaitu merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung pada ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan menggunakan VLAN. Keuntungan menggunakan VLAN yaitu keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Kemudian penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal. Kemudian pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil. Kemudian yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN-VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Kemudian yang ketiga yaitu jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pembagian membership VLAN terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama port based, yang kedua MAC based, yang ketiga protocol based, yang keempat IP subnet address based, yang kelima authentication based. Yang pertama yaitu port based. Port based maksudnya dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN tersendiri. Sedangkan MAC based maksudnya adalah membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Terus yang ketiga protocol based. Itu maksudnya adalah karena VLAN bekerja pada layer 2 atau OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Yang keempat yaitu IP subnet address based. Maksudnya adalah selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer ketiga, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Dan yang terakhir authentication based. Maksudnya adalah device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802 satu kali. Yang keempat adalah VLAN ID. Maksudnya di sini adalah untuk memberi identitas sebuah VLAN digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Kemudian yang kelima adalah terminologi VLAN. Terminologi VLAN ada 5, yaitu VLAN data, VLAN default, native VLAN, VLAN management, dan VLAN voice. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasikan hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Sedangkan VLAN default itu semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. Kemudian yang ketiga ada native VLAN. Native VLAN ini dikeluarkan untuk port trunking 802 1Q. Port trunking 802 1Q mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN atau target traffic. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. Kemudian yang keempat ada VLAN management. VLAN management adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Kemudian yang kelima adalah ada VLAN voice, yaitu VLAN yang mendukung voice over IP. Kemudian yang keenam ada tipe koneksi VLAN. Tipe koneksi VLAN itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah trunk link, kemudian yang kedua access link, dan yang ketiga itu hybrid link. Kemudian yang ketujuh ada prinsip kerja VLAN. Di sini prinsip kerja VLAN ada 2, yaitu filtering database dan tagging. Di dalam filtering database ada static entries dan ada dynamic entries.
Di dalam static entries ada static filtering entries dan static registrant entries. Dan di dalam dynamic entries ada dynamic filtering entries dan group registrant entries dan dynamic registrant entries. Kemudian di dalam tagging ada Ethernet frame tag header dan token ring and fiber distribute data invert interface. Kemudian yang ke-8 ada contoh konfigurasi VLAN. Di sini contoh konfigurasi VLAN ada 3, yaitu static VLAN, dynamic VLAN, dan voice VLAN. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.